Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnuldianti. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Nah, eh, saya ingin bertanya, benarkah ini dengan Nona S? Iya, betul. Nah, kemarin kan saya sudah melakukan pengkajian pada keluarga Mbak. Nah, di mana ada keluhan atau masalah kesehatan yaitu eh, adiknya kena diare ya Mbak ya. Nah, di sini kemarin juga mbaknya bilang kalau belum mengetahui tentang banyak tentang diare. Di sini saya pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang diare dan perilaku hidup bersih dan sehat. Dimana untuk mencegah terjadinya diare juga seperti itu. Kira-kira membutuhkan waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Apakah mbaknya bersedia? Iya. Terima kasih. Baik, saya mulai ya, Mbak. Nah, eh, untuk pengertian diare, diare ini apakah Mbak sudah tahu apa itu diare? Nah, di sini jadi diare itu adalah eh, di mana kejadian buang air besar tidak normal yang melebihi dari 5 kali dalam sehari dengan konsistensi feses yang cair atau berlendir seperti itu. Lalu penyebab dari diare itu ada dua, yaitu diare sekresi dan juga diare osmotik. Nah, kalau diare sekresi itu penyebabnya adalah infeksi virus atau kuman-kuman patogen. Lalu bisa juga defisiensi imun, lalu bisa juga pokoknya seperti itu. Lalu yang selanjutnya diare osmotik. Nah, diare osmotik ini bisa kurang kalori protein atau malabsorpsi makanan. Misalnya mengkonsumsi makanan yang alergi ataupun yang beracun seperti itu. Bisa juga disebabkan oleh faktor psikologis atau stres. Nah, kalau tanda dan gejala diare itu dia badannya bisa lemah dan lesu atau bisa juga muntah, tidak nafsu makan, pada fesesnya ada darah atau lendir, dan juga suhu meningkat, tinjanya cair, bisa juga dehidrasi atau kekurangan cairan, dan juga bisa menyebabkan anus lecet, dan juga bisa menyebabkan berat badan turun dan juga turgor kulit menurun. Nah, kejadian diare ini bisa disebabkan oleh banyak hal, misalnya makanan tadi dan juga lingkungan. Nah, oleh sebab itu kita harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di dalam keluarga kita. Nah, contohnya di sini saya akan menjelaskan dulu perilaku hidup bersih dan sehat itu apa ya. Nah, kalau untuk perilaku hidup bersih dan sehat ini pengertiannya adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran, sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat seperti itu. Lalu tujuan dari perilaku hidup bersih dan sehat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kemauan, dan kemampuan anggota rumah tangga untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam melakukan perilaku hidup bersih dan sehat ini di masyarakat juga. Nah, manfaatnya melakukan perilaku hidup bersih dan sehat ini adalah untuk meningkatkan kesehatan dan tidak mudah sakit bagi setiap rumah tangga agar anak-anaknya tumbuh sehat dan cerdas dan juga produktivitas kerja anggota keluarganya itu meningkat. Nah, untuk menghindari diare, perilaku hidup sehat ini ada beberapa cara yang harus diperhatikan. Yang pertama itu kita harus menggunakan air bersih, contohnya untuk minum. Itu kita harus benar-benar memasak sampai mendidih kalau menggunakan air hujan. Dan juga mandi juga harus menggunakan air bersih agar tidak terjadinya infeksi pada kulit atau bisa menyebabkan penyakit kulit seperti itu, gatal-gatal. Kalau untuk masak juga seperti itu agar tidak terjadinya diare. Nah, yang lalu yang kedua harus mencuci tangan dengan bersih dan menggunakan sabun. Itu bisa dilakukan
sebelum makan ya. Jadi kalau sebelum makan apapun itu harus mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun. Lalu yang selanjutnya menggunakan jamban sehat. Apakah di rumah sudah menggunakan jamban sehat? Maksud saya tidak BAB di sungai seperti itu. Tidak. Ada jamban bersih kan di rumah? Iya, ada. Ya, karena kalau misalnya tidak ada itu feses itu bisa menyebabkan berbagai penyakit. Misalnya itu tipes atau disentri atau kolera. Dan masih banyak lagi penyakit yang bisa disebabkan oleh si feses ini. Lalu yang keempat itu kita harus memberantas jentik-jentik nyamuk. Apakah sudah rutin dilakukan di rumah? Iya, sudah. Oh, baik. Jadi itu harus ditingkatkan lagi biar jentik-jentik nyamuk tidak banyak ya. Lalu makan dengan menu gizi seimbang. Nah, itu harus karena daya imun kita itu juga berpengaruh pada gizi kita ya. Lalu selanjutnya itu harus melakukan olahraga atau melakukan aktivitas yang rutin. Seperti itu, jangan berdiam saja di rumah. Lalu selanjutnya dianjurkan untuk tidak merokok di dalam rumah. Kalau ada anggota keluarganya yang merokok, jadi diusahakan jangan merokok di dalam rumah ya, Mbak ya. Lalu selanjutnya harus membuang sampah pada tempatnya. Apakah sudah dilakukan? Ya, sudah. Nah, dan juga kalau untuk jendela di rumah apakah selalu dibuka? Iya. Iya, maka oleh karena itu sebaiknya jendela itu selalu dibuka ya Mbak ya, agar pencahayaan di rumah masuk dengan baik dan juga sirkulasi udaranya berjalan dengan lancar. Seperti itu. Nah Mbak, ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Apakah sudah mengerti dengan penjelasan saya? Sudah mengerti. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam perkataan saya. Saya akhiri ya pertemuan kali ini, Mbak. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.